Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ARM kembali menyapa Anda semuanya. Bagaimana kabarnya? Saya doakan mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat agar bisa banyak melakukan penanaman dan penghijauan. Oke, baiklah teman-teman semuanya. Pada video kali ini ARM mau sharing bagaimana cara membuat reset bed di atas dak rumah. Dan saya membuat konten ini itu sekaligus juga menjawab pertanyaan dari para netizen tentang bagaimana cara membuat reset bed di atas dak rumah. Dan perlu diketahui bahwa reset bed yang saya buat ini adalah reset bed yang paling sederhana. Artinya dengan budget yang serendah-rendahnya. Tapi meskipun reset bed ini sederhana, tapi alhamdulillah saya sudah nanam beberapa tanaman dan alhamdulillah sudah saya panen hasilnya. Oke teman-teman semuanya, bagaimana tipsnya? Simak terus video ini, oke? Oke, baiklah teman-teman semuanya, langsung saja kita jawab pertanyaan dari para netizen. Pertanyaan dari Lili Wulan, Mas bagaimana kalau step by step detailnya? Biar bagi saya pemula bisa ditiru dan dipraktikkan jenis bahan-bahannya. Oke, kalau step by stepnya, yang pertama yang harus dilakukan adalah karena kita menanamnya di atas dak rumah, jadi dak rumahnya itu harus dicat waterproofing terlebih dahulu. Nah, waktu itu saya melapisi dak rumah ini dengan waterproofing 2 lapis ya. Kalau teman-teman mungkin kalau ada anggaran lebih bisa lebih dari 2 lapis, atau juga cairannya jangan terlalu cair, jangan terlalu encer. Jadi bisa dibuat lebih kental, itu lebih bagus ya. Terus setelah itu, setelah kita mengecat dak rumah dengan waterproofing, lapisi atasnya dengan banner, bisa banner bekas, bisa terpal ya. Setelah itu lapisi juga dengan ini plastik ya, plastik bisa juga ya, plastik di pasaran banyak bisa kita beli itu. Setelah itu baru kita simpan di atas plastik itu serabut kelapa disimpan di disusun ya, semuanya tertutup kalau bisa. Dan tujuan saya menyimpan serabut kelapa ini adalah untuk sebagai sebagai penyetok air untuk tanaman ya gitu. Jadi air itu akan tersimpan di serabut kelapa dan menjadi stok air untuk tanaman. Lalu setelah serabut kelapa adalah media tanamnya. Yang saya gunakan adalah kohe kambing, sekam mentah. Nah, untuk sekam bisa sekam bakar atau sekam mentah. Terus juga tanah ya, itu dicampur semuanya. Terus juga kayu yang saya gunakan ini adalah kayu jengjing ya, kayu jengjing. Dan kayu ini juga kayaknya kayu yang paling murah gitu. Terus biar awalnya itu kayu jengjing itu telanjang lah, nggak dilapisi apa-apa. Dan lama kelamaan ternyata tambah jadi kotor gitu, warnanya jadi kotor. Akhirnya kalau dipotong nggak indah. Lalu setelah itu saya lapisi dengan bambu. Jadi ya lebih ada nilai seninya lah sedikit gitu ya. Tapi ya dengan sederhana ini alhamdulillah sih tanaman juga bisa tumbuh dengan baik. Oke, pertanyaan yang kedua adalah sekamnya sekam mentah atau sekam yang sudah difermentasi. Untuk sekamnya yang saya gunakan ini adalah sekam mentah ya. Tapi kalau teman-teman mau menggunakan sekam yang sudah difermentasi itu lebih bagus. Selanjutnya, Bang, itu kulit kelapa emangnya nggak apa-apa kalau nggak direndam dulu? Kulit kelapa itu kan ada zat unsur tanin yang nggak boleh untuk tanaman. Kalau saya sih nggak ngerendam dulu gitu, langsung aja disimpan gitu ya. Saya ambil dari tukang kelapa, dari tukang es kelapa, langsung saya susun aja di reset bed. Dan alhamdulillah sih lancar-lancar aja gitu. Tapi mungkin bagusnya kalau direndam dulu itu lebih jos. Pertanyaan selanjutnya dari Kahio Madara. Kayu papanya kayu apa itu Bang? Bisa tahan berapa lama? Ya, untuk kayunya yang saya gunakan adalah kayu jengjing ya. Dan itu kayaknya kayu yang paling murah. Terus bisa tahan berapa lama? Nah, kalau prediksi saya itu mungkin bisa 2 tahunan lah ya. Itu prediksi ya, kira-kira. Karena saya membuat reset bed ini dari awal saya membuat sampai sekarang ya masih saya gunakan. Dan ini reset bednya sudah berjalan 6 bulanan. Saya lihat di kontennya itu waktu itu membuat konten, membuat reset bed di atas dak rumah itu
6 bulan yang lalu. Jadi alhamdulillah masih bagus dan masih kita gunakan. Jadi saya belum bisa menjawab pastinya kuat berapa tahun, tapi kira-kira seperti itu, 2 tahunan insya Allah. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Windy Oktaviani. Untuk raised bed bagusnya pakai kayu apa? Dan juga ini ada pertanyaan yang sama dari Robin Hood NC. Papanya tidak lapuk, pakai kayu apa yang bagus? Nah, sebagaimana yang saya bilang di awal tadi, bahwa raised bed yang saya buat ini adalah raised bed yang paling sederhana. Dan juga kita menggunakan kayu yang murah. Jadi kalau ditanya kayu apa yang bagus, ya kayu jati lah pastinya ya. Dan kalau mau yang lebih bagus lagi, bisa menggunakan bata herbal gitu ya, di tembok gitu, dipatenkan. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Zaidan Budiman. Nah, kalau tinggi raised bednya lebih tinggi, bagus gak ya? Atau gak ngaruh? Bagusnya seperti apa? Hatur nuhun. Oke, untuk tinggi raised bednya yang saya gunakan ini adalah 18 cm tingginya. Dan kalau lebih tinggi lebih bagus, ya pastinya lebih bagus. Lebih tinggi lebih bagus. Dan ini bisa dibuat 2 tingkat. Nah, kalau lebih tinggi berarti kan pergerakan akar lebih leluasa. Dan saran saya sih cukuplah 2 lapis saja gitu. Karena ya kita kan di atas dak rumah. Kalau terlalu tinggi juga takutnya terlalu berat dan khawatir bisa roboh. Oke, baiklah teman-teman semuanya, untuk pertanyaan selanjutnya dari Crispy Official. Apakah ada solusi perihal pembuangan air berlebih? Semisalnya hujan lebat, biasanya tanah akan ikut meluap. Mohon sharingnya. Dan juga pertanyaan ini sama dengan pertanyaan dari hamba Allah Bruneian. Ya, berarti orang Brunei ini. Kalau musim hujan lebat, apa enggak kebanjiran raised bednya? Nah, alhamdulillah selama raised bed ini saya simpan di atas dak rumah, itu belum pernah terjadi kebanjiran. Artinya belum pernah juga sampai airnya itu meluap. Airnya meluap sampai tanah-tanah juga keluar gitu. Enggak, alhamdulillah enggak. Karena airnya itu keluar dari bagian bawah raised bed. Ya. Jadi raised bed ini enggak nempel di paten, enggak. Itu ada sela-sela. Jadi air itu bisa keluar dari sana. Nah, tapi kekurangan raised bed saya ini, saya tidak buatkan drainase khusus gitu. Artinya ya air ini keluar udah melebar di atas dak rumah dan kadang menyebabkan becek di atas raised bed. Dan saran saya buat teman-teman yang mungkin punya anggaran lebih, itu bisa dibuatkan saluran yang menuju pembuangan ke lantai bawah. Jadi ketika hujan, dak rumah tidak becek dan airnya ya terbuang dari saluran itu gitu ya. Ini saran saja. Ya lagi-lagi kan gitu, kalau saya ini karena terbentur budget. Tapi ya meskipun seperti itu sederhana, alhamdulillah sih bisa nanam nih bawang guys. Oke, lanjut dari Neti Andriani. Plastiknya dilobangin nggak Pak? Bapak ya. Udah bapak-bapak saya ternyata. Plastiknya nggak usah dibolongin. Itu kan nahan air ya. Nahan biar tidak terjadi rembesan ke lantai bawah. Jadi nggak usah dibolongin. Dan selanjutnya dari Rian Januar. Bang, kalau hujan tanamannya tetap aman, nggak pakai atap gitu? Mohon masukannya Bang. Memang kita kan nanam di atas dak rumah ya, memanfaatkan lahan yang kita punya itu dak rumah. Ya kalau lagi panas banget, kalau lagi hujan deras banget gitu ya. Nah, solusinya ya solusi dari saya untuk mengurangi hal tersebut ya saya gunakan ini paranet. Jadi ketika panas nggak terlalu panas, terus ketika hujan juga airnya tidak terlalu deras gitu, tersaring sama paranet ini. Selanjutnya dari Joni Adi ya, kalau lantainya keramik gimana Om? Ya bagus, malah kayaknya lebih bagus itu. Jadi kita kayaknya nggak usah pakai waterproofing, nggak usah pakai banner gitu ya, karena kan kalau keramik udah anti air kayaknya ya. Tapi saran saya dibuatkan tadi drainase atau parit untuk pembuangan air, karena kalau keramik kan licin ya, takutnya kalau nanti ada air terus kena keramik, takutnya nanti ada yang terpeleset begitu. Dan untuk pertanyaan selanjutnya dari Andrea Mario Harapan. Media tanam yang simpel tapi bagus untuk di atap rumah apa Min? Nah, saya hanya sharing sesuai pengalaman aja ya. Dan pengalaman saya
ya tadi udah saya sebutkan. Jadi media tanamnya itu kohe, sekam, tanah. Kohe, sekam, tanah. Kohenya mau campur kohe ayam sama kohe kambing, mangga. Mau kohe kambing saja silakan gitu. Dan itu yang saya gunakan. Dan untuk yang ini bagaimana cara meraciknya sudah saya buatkan kontennya. Tonton aja di video ini ya. Atau langsung kunjungi Aku Rajin Menanam. Dan saran saya buat teman-teman yang ingin membuat raised bed di atas dak rumah adalah letakkan raised bednya itu di atas pondasi atau yang di bawahnya itu ada tiang. Jangan di tengah-tengah yang di bawahnya nggak ada pondasi atau nggak ada tiang. Khawatir nanti terjadi roboh ya. Dan seperti inilah raised bed yang saya buat, sederhana dengan budget yang sangat murah, dan bisa dilihat raised bednya ya sederhana dan juga belum ada pagarnya ya, karena ya gitulah tadi. Tapi mudah-mudahan ada rezekinya ya, bisa saya rapihkan jadi pinggir-pinggirnya untuk keamanan juga kan. Pinggir-pinggirnya mau kita kasih pagar gitu ya. Ya mungkin gitu saja buat teman-teman yang mungkin bertanya. Mudah-mudahan pertanyaannya bisa terjawab ya, meskipun saya jawab juga di komentar, tapi biar lebih jelas saya buatkan konten seperti ini ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat dan bisa membantu memberikan gambaran bagaimana cara membuat raised bed di atas dak rumah. Oke, baiklah teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah nonton. Dan terakhir saya sampaikan, ketika kamu mulai menanam maka dunia akan tersenyum kepadamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.